Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumariatun di pembelajaran jarak jauh, materi mata pelajaran seni budaya pada pembelajaran jarak jauh semester genap untuk kelas 9. Kali ini pertemuan kita adalah pertemuan minggu pertama dalam semester genap yang akan kita ikuti untuk beberapa kali pertemuan dalam materi yang pertama ini. Anak-anakku, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini dapat kita capai, sehingga nanti ketika ada evaluasi pembelajaran, maka kalian semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Baik anak-anakku, judul daripada pertemuan kali ini adalah tentang pameran. Nah, tentu saja sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang pernah melihat atau menonton pameran? Nah, pameran kalian tentu saja ada di antara kalian yang sudah mungkin berulang kali menonton pameran. Nah, apa itu pameran? Iya, bagus. Pameran itu adalah suatu kegiatan untuk memamerkan atau menunjukkan hasil karya kepada orang banyak untuk dapat dinikmati dan diberikan apresiasi. Nanti kalian akan lebih tahu lebih banyak lagi dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak harus tahu dulu nih, apa sih konsepnya dalam pembelajaran pameran ini? Nah, anak-anak, kita lihat bahwa dalam pembelajaran pameran ini alur pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama harus kita pahami adalah pengertian pameran, fungsi pameran, dan tujuan pameran. Setelah itu pada pertemuan berikutnya nanti adalah bagaimana kita membuat perencanaan dalam pameran, dan yang berikutnya adalah pelaksanaan pameran. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan pameran walaupun secara virtual. Baik anak-anak, selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Setelah mempelajari dari bab ke-10 atau pameran, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian pameran. 2. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran berdasarkan jenis karya. 3. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran berdasarkan jumlah peserta. 4. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran berdasarkan tempat pelaksanaan. 5. Mendeskripsikan fungsi pameran di sekolah. Dan yang keenam adalah mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita berlanjut ke materi yang lebih jelas lagi, kita akan mengamati gambar-gambar berikut ini. Gambar ini sebenarnya ada di buku kalian semuanya, dimulai dari halaman 180. Pokoknya nanti kalian lihat di buku paket bab ke-10 tentang pameran. Nah, ini adalah gambar 1. Kalian cermati betul ya, anak-anakku yang Ibu cintai. Kalian bisa mengamati secara cermat apa yang terdapat pada gambar ini. Kemudian yang kedua, ini dia. Ya, tolong diperhatikan betul. Ini ada panggung. Nah, ini kemudian ada pohon-pohon. Nah, berarti kalian sudah bisa menebak bahwa kegiatan itu berada di mana, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan, termasuk yang pertama, gambar pertama tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah karya-karya yang dipajang di sebuah apa tuh? Apakah ini ruangan atau apa gitu ya. Dan begitu juga untuk yang keempat. Nah, ini adalah
apa namanya, kalian bisa melihat berbagai karya, bentuk karya, jenisnya berdasarkan apa ya. Nanti kalian akan mengisi lembar pengamatan. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan, oh nomor 1 ini pameran apa, nah tempat penyelenggaraannya di mana, termasuk jenis pameran berdasarkan karyanya, termasuk jenis pameran apa gitu. Nomor 2 itu juga kalian bisa, oh ini adalah jenis pameran bla 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 gitu. Dan seterusnya sampai gambar keempat. Nah, 1, 2, 3, 4 gambar ini kalau nanti kalian akan mengisi lembar kerja, maka kalian sebelum mengisi lembar kerja terlebih dahulu harus membaca materi bab 10 tentang pameran, yaitu berada di halaman 180 sampai dengan 185. Materinya tentang pengertian pameran, kemudian jenis pameran berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, berdasarkan jumlah peserta, dan berdasarkan tempat pelaksanaan. Yang berikutnya adalah fungsi pameran. Tentu saja yang di sini yang dimaksudkan adalah pameran karya siswa di sekolah. Dan yang keempat adalah tujuan pameran. Tujuan pameran pun adalah tujuan pameran yang diselenggarakan di sekolah. Nah, anak-anak, nanti setelah kalian membaca materi tersebut dan juga mengamati gambar-gambar yang tadi ditayangkan, gambarnya juga ada di buku, tapi lebih jelas ada di tayangan tadi. Kalian dapat mengerjakan tugas berikut. Ya, yang pertama nanti berdasarkan hasil pengamatan gambar 1, 2, 3, 4, kalian deskripsikan sesuai dengan pemahaman kamu terhadap gambar tadi. Ya, silahkan menurut pandangan kamu, menurut analisa kalian, ya, apa gambar yang dipaparkan tadi itu adalah jenis pameran apa, dan beserta penjelasannya silahkan dibuat menurut pemahaman masing-masing. Setelah itu, nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak. Nah, tentu saja tujuan pembelajaran ini akan berkaitan dengan pertanyaan yang harus kalian jawab, karena memang semestinya seperti itu. Berarti kalian betul-betul dalam membaca buku harus tuntas ya, harus tuntas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa itu pengertian pameran? Nanti ada tuh di situ dijelaskan. Kemudian uraikan secara jelas berbagai jenis pameran berdasarkan jenis karya. Kemudian berdasarkan jumlah peserta, yang keempat berdasarkan tempat pelaksanaan. Dan pertanyaan berikutnya adalah menjelaskan fungsi pameran di sekolah. Yang keenam menjelaskan tujuan pameran seni rupa bagi siswa. Nah, anak-anakku, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, untuk memastikan apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran atau belum, maka tugas yang sudah kamu kerjakan di buku kalian masing-masing dipotret seperti biasanya, kemudian dikirimkan ke WA pribadi. Anak-anak nanti kalau memotret dari hasil pekerjaan kamu per lembar ya, per halaman diberikan nama dan nomor absen kamu dengan tulisan tangan. Beri nama, nomor absen dengan tulisan tangan, dan kelasnya harus jelas tertulis dengan tulisan tangan. Ibu tidak mau ada tulisan yang berupa ketikan, foto kemudian ditulis, di kolase kemudian ditulis, tidak seperti itu. Tapi di foto per lembar saja, nggak usah di kolase ya. Jadi kalian foto per halaman yang kamu kerjakan, kemudian nanti kalian kirim per foto. Nah, anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan. Ibu berharap sekali kalian dapat memahami materi yang kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.